Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Kemarin kita sudah bahas tentang riba nasi'ah. Sekarang kita masuk riba al-buyu' atau riba yang memang khusus, yang diturunkan, yang dilarang untuk umat Islam. Jadi dahulu itu ini tidak dilarang. Yang dilarang itu riba nasi'ah itu. Adapun umat Islam ada dua, riba nasi'ah dan riba al-buyu'. Riba al-buyu' apa saja nanti? Riba al-buyu' masuk juga di dalamnya riba fadl dan riba nasi'ah. Kita bahas tentang dalil-dalilnya yang berkaitan dengan riba al-buyu'. Dalil yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil-fiddah wal burr bil-burr wasy-sya'ir bisy-sya'ir wat-tamr bit-tamri wal milhi bil-milhi maslan bimislin yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba al-akhidh wal mu'ti fihi sawa." Nah, ini ada beberapa barang. Yang pertama ada emas, yang kedua ada perak, yang kedua ada bur, gandum, yang ketiga syair, yang keempat tamar, yang 1, 2, 3, 4, yang kelima tamar, yang keenam adalah al-milh, garam. Nah, barang-barang tadi kalau ditukar dengan satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus maslan bimislin, satu takaran. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua harus yadan biyadin. Apa itu yadan biyadin? Kontan. Nah, itu ada dua syaratnya. Harus sesuai takarannya, sama takarannya, 1 kilo emas ya dengan 1 kilo emas, 1 kilo gandum ya dengan 1 kilo gandum, dan kontan. Tidak boleh dinasiahkan atau ditakhirkan, tidak boleh. Nah, faman zada, barang siapa yang menambahkan pada jual beli tadi, barang-barang tadi, barter tadi, awistazada, atau minta tambahan, misalnya beras, kan beras masuk makanan pokok ya, masuk ke dalam bur. Nah, beras misalnya, beras apa yang bagus? Rojo lele dengan beras apa yang jelek? Ya, beras bulog misalnya. Rojo lele dengan beras bulog. Rojo lele kan bagus-bagus, besar, bulir-bulirnya tuh besar. Nah, kemudian yang punya rojo lele ini minta tambahan, harus lebih banyak bulognya tuh. Rojo lele ya 1 kilo beras rojo lele ditukar dengan 2 kilo beras bulog misalnya, karena nggak sebanding dari dari bentuknya, dari rasanya juga berbeda, dan itu riba, tidak boleh. Kalau mau ditukar rojo lele dengan beras bulog, ya tukar saja, tapi dengan tambahan uang. Nah, jadi misalnya tadi 1 kilo rojo lele ditukar dengan 1 kilo bulog. Nah, lebihnya dengan 2 kilo bulog. Maka lebihnya 1 kilo tadi ya dibayar. Misalnya 1 kilo harganya 10.000, dibayar 10.000. Siapa yang bayar? Ya yang punya rojo lele tadi. Karena dia mendapat berasnya lebih. Atau pengen lebih simpelnya, ya yang punya bulog tadi beli rojo lele, kemudian yang punya rojo lele beli yang punya beras bulog tadi. Jangan ditukar, beli saja pakai uang. Nah, karena beda jenis. Kalau beda jenis boleh apa? Boleh mutafadilan. Apa itu mutafadilan? Boleh beda takaran. Nggak sama takarannya boleh. Tapi dengan syarat harus yadan biyadin, kontan. Jadi nyicil beras itu nggak boleh. Atau ditinggal dulu, misalnya saya ngambil beras dulu ya Bu, nggak boleh. Harus bayar sekarang juga.
waktu itu juga. Nah, maka barang siapa yang menambah dan minta tambahan faqad arba, dia telah melakukan perbuatan riba. Yang mengambil dan yang memberi itu sama saja. Nah, kemudian hadis yang lain, at-tamr bit-tamr wal hindah bil hindah wasyair bil syair wal milh bil milh maslan bil mislin yadan bi yadin faman zada ustazada faqad arba illa makhtalafat alwanuhu. Nah, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, hindah, gandum dengan gandum, atau melah dengan melah, garam dengan garam, harus sesuai takaran, sama takarannya, dan yadan biyadin, kontan marak. Dan barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah berbuat riba, kecuali apa? Illa makhtalafat alwanu, kecuali kalau yang ditukar itu beda jenis. Jadi misalnya kurma dengan gandum, kurmanya 1 kilo, gandumnya 2 kilo, boleh juga, silahkan, tapi harus yadan biyadin, harus kontan. Kemudian hadis yang lain, la tabi'ud dhahab bid-dhahab illa maslan bimislin wa la tabi'ur waraq bil waraqi illa maslan bimislin wa la tabi'ul waraq bid-dhahab ahaduhuma ghaib wal akhar najis. Nah, jangan kalian jual emas dengan emas kecuali harus sama takarannya. Dan jangan kalian jual waraq itu perak dengan perak kecuali sama takarannya. Dan jangan kalian jual perak dengan emas, salah satunya ghaib, belum ada pada waktu transaksi, dan yang lain ada. Maksudnya apa? Ya, penukarannya diakhirkan. Jadi misalnya A dan B, A punya emas mau ditukar dengan B yang punya perak. Kemudian si A bawa emasnya dulu, kemudian kasihkan ke B, kemudian B bilang peraknya nanti ya. Nunggu ayah saya datang, soalnya peraknya dibawa sama ayah saya atau sama abi saya. Itu tidak boleh, tunggu dulu. Jadi kalau A pengen nukar dengan perak, ya tunggu dulu sampai B itu benar-benar bawa peraknya juga. Jadi dalam satu majelis itu harus selesai, nggak boleh ada takhir, nggak boleh ada kredit atau pembayarannya ditangguhkan. Nah, wa anistandaraka hatta yalija baitahu fala tanurhu illa yadan biyadin hatta wa hada wa inni akhsha alaikum ar-riba. Nah, kalau seandainya dia memintamu untuk menunggu sampai dia masuk ke rumahnya ngambil barangnya. Jadi misalnya antum mau tukar perak dengan emas, kemudian antum datang ke rumah teman antum, pengen nukar emas, Pak. Saya bawa perak nih, pengen nukar emas. Oh, sebentar, saya mau masuk rumah dulu ngambil emasnya. Itu tidak boleh, kecuali antum belum mengasihkan peraknya kepada si teman antum. Jadi ditahan dulu sama antum, biarkan dia ngambil dulu emasnya di rumah, kemudian setelah diambil, ketemu satu majelis, langsung tukarkan. Tidak boleh antum mengasihkan dulu peraknya ke teman antum, kemudian teman antum masuk ngambil emasnya, kemudian baru kasihkan ke antum. Itu tidak boleh, karena pernah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau melihat dua orang sedang melakukan transaksi seperti itu. Jadi entah emas atau perak. Jadi yang pembeli itu menunggu di luar, sementara dia sudah mengasihkan emas atau peraknya kepada si penjual, dan penjualnya masuk ke dalam rumah ngambil barangnya. Itu tidak boleh. Itu kalau satu jenis barang riba. Kalau beda jenis maka sama saja, harus kontan, tidak boleh diakhirkan atau ditangguhkan pembayarannya. Nah, fala tanturhu, maka jangan kau tunggu atau jangan kau
mau untuk menunggu, kecuali apa? Harus yadan biyadin, harus secara kontan. Wahada ini akhsya alaikum ar-riba, karena Rasulullah SAW itu paling takut umatnya melakukan perbuatan riba. Kemudian riba buyu ada dua macam. Yang pertama ada ribal fadl, dan yang kedua ada riba nasi'ah. Apa itu ribal fadl? Ribal fadl huwa ziyadatu fi ahadir ribawaya ini al-muttahiday al-jinsi al-halain. Nah, ribal fadl adalah penambahan pada tukar menukar barang ribawi. Di salah satunya ada yang lebih takarannya, dan muttahidai jins, satu jenis, kemudian kontan, halain itu kontan. Jadi penambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang akan ditukarkan, dan barang ribawi tersebut, dua barang itu satu jenis, dan halain. Apa halain? Kontan, pembayarannya pada waktu itu, pas pada waktu itu. Jadi contohnya ribal fadl gimana? Antum dengan A dan B. A membawa 1 kilogram kurma, B membawa 1 atau 2 kilogram kurma. Kemudian mereka tukar kurma masing-masing. A dapat 2, B dapat 1 kilogram. Itu namanya ribal fadl, dan harus kontan. Kalau kontan itu namanya riba fadl, kan tadi kontan tadi langsung menukar. Tapi kalau ditangguhkan, penukarannya diakhirkan, jadi misalnya A menyerahkan 1 kilogram dulu, kemudian B hari berikutnya menyerahkan 2 kilogram, itu namanya masuk ke dalam riba nasi'ah. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah riba nasi'ah, wa huwa ta'khirul qabdi fi ahadir ribawayaini al-muttahidaini fi ilatir ribal fadl. Nah, ta'khirul qabd, jadi mengakhirkan qabd, mengakhirkan barang yang akan diserah terimakan. Nah, fi ahadir ribawayaini al-muttahidaini fi illati ribal fadl, dalam salah satu barang riba yang satu jenis yang masuk ke dalam riba fadl. Nah, jadi sudah tadi dibahas di pembahasan sebelumnya tentang riba nasi'ah. Intinya sama saja seperti ini, asyiadah fi muddatid dain muqabil asyiadah fil mal. Hanya saja riba nasi'ah di sini lebih spesifik untuk jual beli. Jadi barang, bukan apa? Bukan uang. Kalau uang tadi masuk ke dalam riba nasi'ah yang riba jahiliyah. Tapi kalau riba nasi'ah dalam buyuk berarti berkaitan dengan barang-barang ribawi seperti tadi emas, perak, dan teman-temannya. Jadi kalau ada mau nukar emas dengan perak, maka harus kontan, atau emas dengan emas, maka juga harus kontan, tidak boleh diakhirkan. Kalau ada lebihnya nanti masuk kepada ribal fadl, kalau tidak kontan masuk ke dalam riba nasi'ah. Nah, fa inda tabaduli ribawiyin bijinsihi la budda min syartain. Nah, ketika hendak menukar barang-barang riba dengan satu jenis, misalnya kurma dengan kurma, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama harus takobut, kontan. Yang kedua harus tamasul, takarannya sama. Amma inda ikhtilafil jins, adapun ketika jenis yang berbeda dan masih ke dalam barang-barang ribawi ma'atihadi illati jarayani riba fihima, selama illah riba masih ada di dalam barang-barang tersebut, seperti
beras, dalam hadis beras tidak disebutkan, tapi di situ disebutkan bur, dan bur itu apa? Makanan pokok. Makanan pokok masyarakat kita apa? Beras. Ini kalau di timur sana makanannya gandum, maka disebutkan Rasul menyebutkan gandum. Tapi kalau yang beras ya beras, kalau yang jagung berarti jagung. Ini jagung dengan jagung itu harus kontan dan timbangannya sama juga. Kalau makanan pokoknya di sana memang jagung. Nah, fa innahu inda mubadalati ahadihima bil akhar la budda ayakuna dzalika yadan biyadin at-taqabbul. Kalau beda jenis tadi, inda ikhtilafil jins, kalau beda jenis maka ketika sedang menukar antara dua barang tersebut harus yadan biyadin, harus kontan, dan tidak disyaratkan harus tamasul. Tidak disyaratkan tamasul. Yang penting yadan biyadin untuk yang beda jenis. Nah, kemudian contohnya yang pertama, indaka dhahab tabi'uhu bifiddah. Kau punya emas, kemudian kau tukarkan dengan perak, jins. Kemudian penjelasannya jinsani mukhtalifan. Dua benda ini beda jenis ya, emas dan perak. Lakinnahuma yatafiqani fil illah. Tapi keduanya emas dan perak ini satu illah atau satu barang riba, termasuk barang riba. Wahyas samaniyah, dan ilahnya itu apa? Ilahnya adalah samaniyah. Samaniyah adalah merupakan sesuatu yang berharga, itu samaniyah, yang bisa untuk membeli. Jadi yang samaniyah contohnya dahab, fiddah, kemudian apa? Rupiah, dolar, rupiah, ringgit, ya semuanya itu masuk ke dalam samaniyah, uang itu ya. Nah, fahina idzan la budda yakuna dzalika yadan biyadin. Dan oleh sebab itu, karena dua jenis ini berbeda tapi ilahnya sama, maka harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh diakhirkan pembayarannya. Kemudian yang kedua, kau punya beberapa uang rupiah dan ingin menukar dengan dolar Amerika. Kedua jenis jinsuhuma mukhtalif. Jenisnya berbeda, kayak yang nomor satu, emas dan perak beda jenis, ini juga rupiah dengan dolar beda jenis. Lakinnahuma yattahidani fil illah wa hiya samaniyah. Tapi keduanya itu sama dalam ilahnya, yaitu apa? Samaniyah. Sama-sama benda, sama-sama uang, sama-sama benda yang bisa digunakan untuk membeli uang, samaniyah. Nah, fahayna idzan la budda inda mubadalati ahadihima bil akhar ayyakuna yadan biyadin. Oleh karena itu, ketika terjadi tukar menukar antara rupiah dengan dolar, maka harus yadan biyadin, harus kontan. Walaupun jumlahnya berbeda, misalnya 1 dolar ditukar dengan sekarang berapa? 15.000 misalnya, ditukar dengan 15.000 rupiah. Itu boleh karena beda jenis. Rupiah dolar itu beda jenis. Kalau sama misalnya rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh apa? Kalau rupiah dengan rupiah maka harus sama. Jadi misalnya 100.000 pengen ditukar dengan pecahan 20.000, ya harus jumlahnya 20.000 tadi, harus 100.000, tidak boleh kurang. Kalau kurang atau lebih, maka itu masuk ke dalam riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.